supaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan terlewatkan dari hadiratnya, kita tidak terlewat dari kuasanya yang memang disediakan buat kita. Kalau hukum Taurat itu menuntut sesuatu, menuntut kebenaran dari kita, tapi Yesus dengan kasih karunia justru menyediakan sesuatu kepada kita. Itulah kasih karunia yang tidak layak kita terima, yang tidak layak untuk menjadi milik kita, tidak pantas untuk menjadi bagian dari kita. Tapi Tuhan memberi, bukan karena sesuatu yang baik, bukan karena sesuatu kelebihan yang ada pada kita, tapi karena Dia memang ingin memberi, dan Dia sudah berikan itu segala-galanya buat kita. Saat Dia mati tergantung di atas kayu salib dengan berseru sudah genap, itu artinya bahwa segala hal yang kita butuhkan untuk hidup, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, untuk keberhasilan, kesuksesan kita, untuk kemenangan kita, itu sudah tersedia karena Dia sudah mengaruniakan segala-galanya kepada kita. Puji Tuhan, dan itu yang harus kita pegang, sehingga menghadapi situasi apapun di dalam dunia ini, situasi yang tidak menyenangkan, tidak menyukakan, situasi yang menggoncangkan, situasi yang bisa membuat kita kecewa atau bahkan bisa putus asa. Tapi kalau kita berpegang kepada kasih karunia itu, maka kita akan kuat dan teguh hati, bukan karena kita, tapi karena kasih karunia. Efesus 2 mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Iman kita kepada kasih karunia Tuhan yang membenarkan kita secara cuma-cuma. Dalam Roma pasal yang ketiga, kita dibenarkan secara gratis. Dia membenarkan, Dia menjadikan kita orang benar, bukan karena perbuatan kita, ya, tapi karena oleh darah penebusannya. Di dalam darah itu mengalir segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup selagi kita masih ada di dalam dunia ini, tapi juga untuk bisa mencapai hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan lepaskan pegangan pada salib, jangan lepaskan pegangan pada kasih karunia Tuhan, sebab segala sesuatu terjadi hanya oleh karena kasih karunia. Kalau tadi saya mengatakan, kalau Taurat itu selalu menuntut dengan perkataan jangan ini, ya, dia menuntut hidup kita. Tapi kasih karunia, Yohanes pasal 1, Taurat datang oleh Musa, tapi kasih karunia datang, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini kita pegang. Saya kira sampai kapanpun, kalau kita menjauhkan diri, kalau kita hidup tanpa kasih karunia, kita menjauhkan diri dari kasih karunia, maka nomor satu yang timbul adalah akar pahit. Kata Ibrani 12, ya, nanti akan timbul akar pahit. Akar pahit ini akan membuahkan kepahitan, akan menciptakan berbagai macam persoalan. Akar pahit ini akan menghasilkan, menumbuhkan berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah yang pada akhirnya akan menghancurkan orang itu sendiri. Ya, itu sebabnya Ibrani 12 mengingatkan kita supaya jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Puji Tuhan. Kita akan kembali kepada, kita masih melanjutkan praktek
dari orang yang rendah hati, praktik dari rendah hati. Saudaraku yaitu saudaraku, yang pertama itu adalah rela direndahkan, dengan tidak melupakan bahwa rendah hati ini adalah salah satu karakter, salah satu kelakuan hidup, salah satu sifat tabiat dari Yesus, yaitu rendah hati. Itu salah satu karakter, dan itu disampaikan oleh Tuhan dengan terbuka. Ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi secara terus terang dia mengekspresikan dirinya, ya, dia mengungkapkan tentang kelakuannya, pakaiannya, sifat tabiat dari hidupnya. Salah satunya adalah rendah hati. Dan praktek dari rendah hati, kalau rendah hati itu bukan rendah diri, ya, rendah hati. Salah satu praktek dari orang yang hidup dengan rendah hati, yaitu dia akan bersedia direndahkan seizin Tuhan tentunya. Dia akan bersedia untuk direndahkan, rela direndahkan, apapun alasannya, kalau itu adalah kehendak Tuhan. Saya lihat seperti Yesus, karena mentaati kehendak Bapa, maka dia harus rela, bukan cuma menjadi orang yang rendah hati, tapi sampai dia direndahkan serendah-rendahnya. Hubungan kita dengan Bapa di sorga seperti hubungan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Ya, hubungannya dengan Bapa di sorga seperti juga kita, hubungan kita dengan Bapa di sorga itu sangat ditentukan dengan ketaatan kepada kehendaknya. Ini sangat menentukan kita bisa berhasil atau kita gagal dalam hubungan kita dengan Bapa di sorga. Itu sangat tergantung kepada satu hal yang banyak kali disepelekan orang, banyak kali tidak dianggap orang, yaitu rendah hati. Rendah hati sampai kepada rela direndahkan. Begitu Yesus juga sama. Saya lihat, andai kata dia tidak rendah hati, andai kata Yesus tidak rela direndahkan, maka tidak pernah ada salib. Tidak pernah kita bisa bicara tentang pemberitaan salib yang menjadi sandungan bagi orang lain, bagi orang yang tidak mau percaya. Tapi bagi kita yang diselamatkan, maka salib itu adalah kuasa. Rasul terjemahan baru menerjemahkan dengan kekuatan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib. Ya, kalau Yesus tidak rela taat pada kehendak Bapa, ya, dia tidak rela untuk suatu direndahkan serendah-rendahnya. Maka salib itu tidak ada pemberitaan, tidak ada berita tentang salib. Kita tidak akan menerima kuasa, kita tidak akan pernah mengalami kuasa dari Allah. So, kekuatan atau kuasa dari Allah itu adalah salib. Saya sudah pernah menerangkan, salib itu adalah hikmat Allah yang tertinggi. Itu salib. Semua pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu menjadi kebodohan, sandungan bagi orang yang tidak percaya, tidak mau percaya, sehingga nanti akan binasa. Sangat sederhana. Pelajaran tentang salib ini dalam Yohanes 3 ayat 16 mulai. Barang siapa yang percaya, dia diselamatkan. Tapi bagi yang tidak mau percaya,
dia sudah meletakkan, menaruh hidupnya dengan sadar, dengan sengaja. Dia menempatkan hidupnya berada di bawah hukuman. Sangat sederhana semuanya. Pelajaran pemberitaan tentang salib, pengajaran tentang salib itu sangat sederhana. Hubungannya, keberhasilannya, kesuksesannya adalah kalau kita mau taat. Sekali lagi, kalau kita mau taat kepada kehendak Bapa. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa karena percaya, ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, Bagi kita yang diselamatkan karena kita percaya, kita menerima. Ya, pemberitaan itu maka pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan ini sama dengan power, kuasa, dunamis dalam terjemahan. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan dunamis. Itu power. Inggris bilang power, kekuatan atau kuasa. Tapi itu power itu jangan dinilai dengan kekuatan. Ya, main musik full power itu harus suaranya kuat. Bukan. Tapi kuasa yang ada di dalam berita salib itu. Saya lihat ada orang menyanyi suaranya tidak kuat, tapi saya dalam penilaian orang ahli dia menyanyi dengan full power. Nah, ada orang menyanyi sambil teriak, tapi kosong, nol. Cuma suaranya yang besar. Saya gitu, ya. Saya mengerti karena memang satu bagi kita yang diselamatkan, dikatakan pemberitaan itu salib itu adalah power dari Allah, power of God, kekuatan, kuasa. Saya baca kata power itu dinamis, itu sama dengan perintah Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Itu Roh Kudus, kuasa, power sama dengan pemberitaan. Bagi orang yang mau percaya, memang itu sebagai orang yang akan binasa karena mau percaya, salib, berita salib. Mana bisa kita harus rela direndahkan, apalagi direndahkan serendah-rendahnya. Seperti Yesus, dia adalah Filipi 2, dia menanggalkan seluruh atributnya, tanda-tanda kealahannya, tidak dia anggap, tidak dia perhitungkan. Kata Filipi 2, sekalipun dia adalah Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau itu pangkat, itu atribut ditanggalkan. Bisa enggak kalau di kantor ada general manager, ada pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, mungkin dia mau merendahkan dirinya karena dia orang rendah hati, kemudian dari tempat yang tinggi karena kedudukannya dia mau bekerja sama dengan office boy, tukang bersih kantor yang menyediakan minuman di kantor. Ya, mana ada orang mau? Saya mana ada di dunia? Tapi Yesus dia tanggalkan semua. Dia merendahkan diri, bukan cuma jadi sama dengan hamba, tapi lebih dari hamba, yaitu sudah jadi hamba, tapi dia mati. Itu lebih dari hamba. Hamba itu dolos, dia menjadi hamba. Orang yang tidak punya kehendak diri sendiri, tapi kehendak tuannya saja, majikannya. Tapi Yesus bukan cuma jadi dolos, tapi sampai dia mati.
mati di kayu salib, tergantung sebagai orang yang terkutuk. Sudah hamba mati dalam keadaan terkutuk. Tapi justru itu mendatangkan itu bagaikan membuka sumbat penutup. Haleluya, untuk mengalirkan kasih karunia kepada kita yang tidak layak, yang tidak patut, supaya kita yang seharusnya binasa, kita ditempatkan di bawah hukuman, kita disingkirkan, kita dipindahkan ke tempat di mana kita bisa hidup karena kasih karunia. Jadi hubungan Yesus dalam keadaan sebagai manusia dengan Bapa harus sama dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Yaitu keberhasilan hubungan kita itu adalah ditentukan oleh satu kata itu, yaitu taat. Ya, ditentukan oleh satu kata itu, taat. Itu cuma seperti bagaikan apa itu? Bagaikan kalau tali yang terkecil, benang yang terhalus. Ya, haleluya. Itu yang menghubungkan kita dengan Bapa. Begitu orang melanggar, itu putus hubungan itu. Putus hubungan kita dengan Bapa di sorga. Yang menghubungkan itu cuma itu. Ya, haleluya. Bukan perbuatan kita. Kalaupun kita melakukan perbuatan itu harus didasarkan kepada ketaatan kepada firman. Itu yang menghubungkan kita. Kalau ibadah kita, pelayanan kita, itu ibadah pelayanan yang harus ditandai dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Itu semua kuncinya. Percaya? Haleluya. Itu semua kuncinya. Selama Adam dan Hawa mau hidup taat kepada firman, mereka aman-aman saja. Aman-aman mereka di Taman Firdaus. Aman, tidak ada bisa mengganggu. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengganggu. Bahkan mereka dalam ketaatan itu diberikan otoritas, diberikan wewenang, diberikan kuasa oleh Allah. Sebenarnya untuk mengalahkan burung-burung di udara, binatang di bumi, ikan di laut, yang sekarang itu kabarnya adalah antikris. Sebenarnya binatang di laut antikris, binatang di bumi nabi palsu, udara itu adalah setan. Kita diberi kesempatan ketaatan itu memberi kita kekebalan. Ketaatan itu memberi kita kuasa. Ketaatan memberi kita kemampuan untuk apa? Menang atas iblis itu tunggal. Tapi saudara lihat, begitu manusia tidak taat, dalam sekejap suasana yang indah, suasana kebahagiaan, suasana penuh kesukaan, suasana penuh perhentian, suasana penuh pujian yang ada di Taman Eden itu ditinggalkan. Dalam sekejap mereka dilempar keluar. Saudara, berada di bumi Adam harus berpeluh keringat untuk mengalahkan semak duri dan rumput bumi hanya untuk mendapatkan sesuatu makanan. Adam harus berjuang melawan semak duri, rumput bumi. Saya dan ujungnya akhir dari perjuangannya itu hanya sampai kepada kematian. Karena dari Abu asalmu dan kepada Abu juga engkau kembali. Akhir dari jerih payah susah payahnya hanya untuk diri
susah payahnya itu untuk diri, bukan untuk Tuhan. Dia dilempar keluar. Saudaraku, tanah ini akan menumbuhkan duri dan onak. Dari situ dengan berpeluh keringat engkau makan rezeki itu seumur hidupmu. Hanya untuk diri sendiri saja. Ujungnya adalah maut. Dari abu asalmu kembali kepada abu. Tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan, sebab ketaatan sudah disingkirkan. Coba sudah kita baca Kejadian 3 itu. Tuhan tidak bilang kamu bersuka payah karena aku. Sebenarnya dengan berpeluh keringat untuk sesuap nasi, untuk sesuap kebahagiaan, untuk segenggam perhatian, untuk sedikit sukacita, sedikit rasa damai di hati, harus berjuang berpeluh keringat, tapi ujungnya akhirnya kok cuma kematian. Tidak ada janji apa-apa di situ. Begitu manusia tinggalkan ketaatan. Karena saya hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan Yesus dalam keadaan sebagai manusia dengan Bapa, itu cuma dihubungkan dengan ketaatan. Satu kata, taat. Sekarang setelah manusia dilempar ke bumi, berjuang sendiri untuk hidupnya. Kalau mau kembali, dia harus berjuang. Kalau dia mau kembali kepada suasana dari Firdaus itu, maka dia harus berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Ya, ini suasana Firdaus, pohon kehidupan. Mereka nanti bisa masuk kembali ke Firdaus. Berbahagia orang membasuh jubahnya. Ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Iya, sesudah Firdaus nanti akan di Yerusalem baru. Masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota sesudah Yerusalem. Sesudah Firdaus selesai 1000 tahun, baru ke Yerusalem baru. Kata berbahagialah mereka membasuh jubahnya, di dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan berbahagialah orang yang menuruti, orang yang mentaati, orang yang melakukan kehendak Allah. Itu di terjemahan lain bahasa Inggris umpamanya orang yang melakukan, orang yang berbuat, orang yang mentaati perintah Tuhan. Sebelum ayat itu kita lihat ayat yang ke-7. Wahyu 22 tadi ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang. Nah, ini berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Perkataan nubuat kitab ini. Menuruti. Kata menuruti ini saya harus ada di dalam seluruh aspek hidup kita ini. Harus ada dalam seluruh hal dalam hidup kita, mau secara jasmani sampai pun kepada secara roh. Secara jasmani, bagaimana kita mentaati firman. Saya pernah bilang, kalau kita jadi pegawai yang benar, hidup benar, melakukan pekerjaan dengan benar, itu perintah Tuhan. Hidup benar, hidup dalam kebenaran. Jadi pegawai, kalau dia ada posisi pemerintahan, dia pemerintahan yang juga benar karena mentaati firman. Dia menjadi pemerintahan benar yang jujur dan sebagainya. Kalau dia menjadi
hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala juga sama. Dia menjadi petani juga sama. Petani dalam mengerjakan pekerjaannya juga harus ditandai dengan kebenaran. Kebenaran itu kehendak Allah. Hidup benar itu kehendak Allah, harus dituruti. Kita menjadi tukang yang benar. Jadi tukang ojek, jadi apapun, semua harus dalam kebenaran. Itu baru bisa dilihat bahwa orang itu adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Itu dalam semua aspek, dalam ibadah kita. Orang Kristen tahu apa? Dia menjadi orang Kristen, dia ditebus menjadi pengikut Kristus, dia harus beribadah. Dengan beribadah, dia tahu, dia kemudian mengerti bahwa ibadah itu adalah kehendak Allah. Dia beribadah, artinya dia sedang melakukan yang benar, dia sedang mentaati kebenaran. Ibrani 10 bilang, jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan ibadah. Ketika dia melayani juga sama. Dia harus melayani itu dalam garis kebenaran. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh keluar dari kebenaran. Sekalipun itu suatu pelayanan dia lakukan menurut dia yang lebih baik begini, sekalipun dia sudah firman, itu tidak boleh. Harus tetap ada di jalur kebenaran. Itu namanya taat. Begitu kita melakukan tanpa kebenaran, kata-kata tidak ada. Maka semua yang kita lakukan sebagai apapun kita, itu menjadi sia-sia, tidak berguna, kosong. Ketaatan menghubungkan kita, dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu sampai kenapa dia rela direndahkan serendah-rendahnya, karena itu memang permintaannya Bapa, maunya Bapa memang begitu. Dia harus taat pada kehendak Bapa. Itu praktek dari rendah hati. Kemudian yang kedua, praktek dari rendah hati, entah kenapa tadi kita mengulang soal rela direndahkan. Yang kedua itu adalah tidak mengandalkan kemampuan manusia. Ya, dari 1 Petrus 5 ayat 6-7, tidak mengandalkan kemampuan manusia tapi mengandalkan Tuhan. Ini kalau saya bisa tambahkan dari apa yang sudah kita dengar, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kemampuan manusia, ini juga akan menolong kita untuk terlepas dari kekhawatiran. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang kita khawatirkan. Itu. Saya doa. Haleluya. Dibaca ulang coba. 1 Petrus 5 ayat 6 dari 7. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Ayat yang ke-7 lihat. Serahkanlah segala kekhawatiran itu kepadanya. Kaitan ayat 6 dan 7. Ayat 7 dia bilang, tadi dia bilang, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya dia akan mengangkat kamu pada waktunya. Itu janji yang harus kita pegang. Jangan asal membaca firman, jangan asal mendengar firman, tapi setiap kali kita membaca, kita mendengar, kalau itu adalah Alkitabiah. Dari Alkitab, kebaktian Bedston itu air susu yang murni dan rohani, tidak dari pendapat profesor doktor manapun di dunia, tapi itu Alkitabiah murni, Alkitab rohani, secara rohani dari Alkitab, harus kita pegang. Kalau Tuhan bilang begitu kita merendahkan diri kita, hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, nanti pada waktunya, ada saatnya. Mungkin sekarang lagi harus bersusah payah, berjuang, mengatasi kesulitan, berjuang, menghadapi tantangan rintangan. Tapi ada janji kita pegang bahwa ada waktunya nanti ada tangan Tuhan yang mengangkat. Itu yang dipegang, itu akan melepaskan
kita ini dari kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia memelihara kita hati, memelihara kita, memelihara kamu, itu artinya memelihara hati pikiran kita di dalam Kristus. Jangan diukur dengan memelihara makan dikasih cukup, uang dikasih cukup. Nah, kalau cuma uang yang dijadikan ukuran pemeliharaan, selalu saya bilang di sini, kita bukan apa-apa dibandingkan dengan orang yang tidak percaya Yesus. Tadi saya baru dengar kesaksian di satu tempat, di satu lokasi, penduduknya tidak seberapa, masjidnya bisa dibangun sampai 3. Ya, sementara orang Kristen bangun gereja harus segala macam cara digunakan. Mereka bangun satu bangun di atas gunung, belum lama selesai bangun lagi. Kalau pemeliharaannya diukur dengan ini, dengan uang, maka betapa kecilnya Tuhan. Ada orang punya uang banyak, hati tidak ada damai, pikirannya tidak ada perhentian. Ada orang punya kedudukan tinggi, jabatan terhormat, tapi hidupnya selalu dikejar dengan kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu, apalagi dikejar kekhawatiran kalau tahu dalam penggunaan uang, penggunaan anggaran ada yang tidak benar. Takut nanti ada inspektorat datang. Apalagi kalau sampai ke KPK. Jadi ada duduk di tempat yang tinggi, yang enak, tapi setiap hari hatinya, pikirannya selalu digerogoti, disakiti, dilukai oleh pikiran dan perasaan hati yang ditandai dengan kekhawatiran. Kekhawatiran menyebabkan dia stres nanti lebih berat lagi, depresi. Akhirnya jadi nau-nau. Gitu. Karena itu Allah memelihara kamu. Jangan diukur dengan pemeliharaan secara jasmani itu. Wah, saya dikasih makan cukup sama Tuhan, saya dikasih uang cukup sama Tuhan. Ya, bukan. Kita iman kita kepada Kristus, pemeliharaan bukan itu, bukan diukur. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tentang apapun. Sebut saja masalah apa? Sebut saja masalah apa? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Masalah penyakit, nggak khawatir, ya kan? Masalah nggak tahu besok makan apa, khawatir. Masalah nggak tahu besok pakai belanja ada uang nggak, khawatir, kan begitu. Semua ditandai kekhawatiran. Punya uang khawatir, punya makanan juga khawatir, hidup sehat khawatir, sehat tapi dibayang-bayangi dengan jangan-jangan saya ditimpa maut. Karena masih ingin hidup 1000 tahun mungkin. Hidup sehat, khawatir. Ada orang sakit tapi tidak khawatir. Dia selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Ketika bangun pagi masih bisa bernafas, puji Tuhan, Engkau masih percayakan hidup ini untuk mulut ini bisa memuji, bisa menyembah, untuk bisa mengakui kebenaran. Ada orang karena sakit, tidak khawatir. Ada orang sehat khawatir. Bukan begitu kebenaran, bukan begitu
iman kita kepada kebenaran karena salib Tuhan, kuasa dari salib itu. Ya, jalan kali kita terangkan, kita yang diselamatkan ini karena pemberitaan itu kekuatan Allah. Ada pengertian diselamatkan dengan tadi saya singgung soal kekuatan itu sama dengan kuasa dari Roh Kudus, sama besar, sama nilainya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Iya, itu nomor satu. Cuma kesalahan kita lain kali kan, begitu ada masalah, begitu ada kekurangan, begitu ada cobaan, nomor satu yang dimikir, oh kita mau datang ke si A, siapa tahu dia bisa tolong. Manusia yang diandalkan, nanti ketika gagal dengan manusia, baru dia ingat Tuhan. Padahal ayat 6 tadi 1 Petrus 5, nomor satu Tuhan. Kita orang gitu. Begitu sakit, nomor satu yang dipikir apa? Obat. Obat, bukan Tuhan. Minum apa kita ini? Makanya selalu saya bilang kalau orang sakit minum obat, imannya orang 50% sama Tuhan, 50% sama obat. Lain kali obat yang diandalkan dulu, Tuhan nomor 2. Begitu sudah ada obat, ketika mau minum baru berdoa. Begitu obatnya nomor 1, Tuhan nomor 2, Tuhan jadi cadangan. Dalam kesulitan, kesukaran, Tuhan cadangan. Bahkan lain kali ketika dalam kesulitan nomor 1 pikirkan kita merenang si A, sama tahu si A bisa tolong. Ketika ditolong, Tuhan tetap duduk di bangku cadangan. Itu praktek yang salah. Tuhan mau rubah cara kita, cara berpikir tentang firman, cara menanggapi firman. Tuhan merubah. Kuncinya ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Ya, benar-benar kita mengerti ya. Jangan hanya kamu kuatin, nyatakan dalam segala keinginan kepada Allah. Dalam doa. Dalam doa. Dan permohonan. Dalam permohonan. Dengan ucapan syukur. Kalau belum diterima, belum ditolong, tapi kita semua ucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Betul. Lihat ayat 7, hasilnya apa? Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui apa yang kita bisa pikirkan tentang orang, tentang si A, si B yang bisa menolong, bisa membantu. Damai sejahtera melebihi segala akal. Akan memelihara hati. Ini memelihara. Dia memelihara hati dan pikiranmu. Pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus. Bukan hati pikiran dipelihara di dalam, tidak usah khawatir kamu punya simpanan, kamu punya deposito, kamu punya tabungan, kamu punya ini, punya usah khawatir, hatimu tenang, pikiranmu enggak. Allah memelihara hati pikiran kita di dalam Kristus. Saya pernah mengatakan hati dan pikiran ini semuanya satu. Kenapa? Ini saya pakai penelitian. Menurut penelitian, geraknya pikiran kita, otak kita yang sangat rumit cara kerjanya, itu sama dengan geraknya hati. Sama. Jadi rumitnya saraf-saraf yang ada di otak cuma segenggam kepalan tangan ini, sarafnya bermiliar-miliar ada di sana, selnya bermiliar-miliar untuk mengolah, menggerakkan itu. Nggak ada manusia bisa, nggak ada teknologi yang bisa, cuma Allah yang sudah mengatur supaya sarafnya yang rumit di dalam otak itu, mulai dari selaput otaknya sendiri, isinya otak itu, nggak ada teknologi yang bisa mengatur peredarannya, geraknya. Ya, nah rumitnya gerak akal pikiran
sama dengan rumitnya gerak hati kita ini. Bedanya adalah kalau akal otak menggunakan logika, ya masuk akal. Oh enggak, menurut perkiraan saya, menurut prediksi saya, menurut ini saya, enggak. Akal otak menggunakan logika, sesuatu yang benar, sesuatu yang masuk akal, dia bisa terima. Kalau hati, dia menggunakan perasaan. Hati kita perasaan, dia bekerja dengan perasaan. Soalnya istilah di perasaan hati yang paling dalam, tidak ada perasaan otak, perasaan akal. Menurut pikiran saya yang paling dalam, kalau hati dia bilang, menurut perasaan saya, perasaan hati saya yang paling dalam itu kalbu. Saudara kita di bahasa bilang kolbu. Itu beda. Nah di sini Tuhan mau pelihara hati pikiran itu. Tuhan mau salut. Ini ayat yang dituju tadi. Ya, Tuhan mau salut itu dengan damai sejahtera. Tuhan mau pelihara lewat damai sejahtera. Kalau hati pikiran dipelihara dengan damai sejahtera, coba begitu makan nasi, ada nasi yang ada temannya nasi cuma dabu-dabu, tapi dia akan makan hati yang gembira. Karena Amsal bilang hati yang gembira adalah obat. Rasa susahnya waktu makan nggak ada ikan, nggak ada ini, nggak ada itu, tapi dia gembira. Tuhan terima kasih, itu obat untuk kesembuhan. Makan dabu-dabu. Ada orang dengar di sebelah sana, pesta daging, belum kelar makan sebuah di rumah sakit. Umpamanya begitu kan. Jadi Tuhan mau taruh hati pikiran kita disalut dalam damai. Ini pemeliharaan. Makanya saya belum memelihara jangan diukur dengan segala sesuatu yang kita bisa miliki atau dengan apa yang ada pada kita. Enggak. Kalau hati damai, nyanyinya juga kalau sangkor damai, gitu kan? Melayani juga damai. Oh kalau enggak, melayani bisa, khotbah bisa, tapi apa artinya kalau tidak ada damai sejahtera? Kekuatan dari damai sejahtera ini luar biasa. Hasil coba, sekarang kita lihat, saya tambahkan. Hasil kalau hati pikiran kita itu diliputi dengan damai sejahtera. Hasil dari damai sejahtera kita lihat di dalam Roma. Nah, Roma kita mulai dengan Roma. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Coba. Ya, hasil dari damai sejahtera. Yang pertama, Roma 16. Roma 16. Ya, ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya. Ini hasil dari damai sejahtera itu adalah Allah damai sejahtera memberi kita kemenangan atas setan. Di sini menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Itu artinya Allah damai sejahtera memberi kita kemenangan atas setan. Setan ini sumber dari cobaan, setan ini sumber dari kegelisahan, setan ini sumber dari kekhawatiran, setan sumber dari stres, dari depresi, dari kepahitan, sumber dari kebencian. Kita dikasih kemenangan. Allah, karena hati kita disalut dengan damai sejahtera, maka Tuhan bertanggung jawab. Ya Allah,
damai sejahtera. Dia Allah yang sumbernya damai sejahtera. Dia akan jadikan kita orang yang menang. Menang atas setan yang jadi sumber ketidakbenaran, sumber kegelisahan, bahkan sumber dari dosa. Karena enak tuh, ini pemeliharaan. Apa orang bisa mengatakan begini? Puji Tuhan saya terpelihara oleh Tuhan. Oke, dia terpelihara, maka minum pakai uang. Tapi kemudian setiap kali jatuh dalam dosa, setiap kali berbuat dosa, setiap kali berbuat dosa. Apa itu pemeliharaan? Bukan, itu kegagalan. Tapi kalau kita dipelihara, Tuhan bilang, ada sumber damai sejahtera itu akan membuat iblis bertekuk di bawah kaki kita. Nanti kita menang atas setan, atas segala pekerjaan setan, tipu daya setan, tipu muslihat setan. Setan yang suka mengambil dari kita. Yohanes 10 dia itu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan itu. Tuhan kasih kita otoritas, kuasa, power atas setan. Bukan kekuatan, kuasa. Kita boleh lemah secara fisik, boleh tubuh dalam keadaan lemah, tubuh dalam keadaan sakit. Tapi kalau dia dikasih kuasa, orang itu menang atas setan. Orang bisa kuat, sehat. Tapi kalau tanpa kuasa, dia tidak bisa menghadapi setan, tipu daya setan. Tapi biar sakit, katakan sakitnya mau mati dia, tapi Tuhan bisa jadikan dia menang atas setan. Kenapa? Hatinya damai, hidupnya diperdamaikan. Menjelang akhir hayatnya justru dia hidup dalam perdamaian. Dan dia punya damai sejahtera dalam hati dan pikiran. Karena dipelihara, itu menang atas setan. Kematian bukan ketakutan, tapi kebahagiaan. Ya, oh tadi yang pertama ya. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi kalau kita hidup dalam damai, ini hasil dari damai sejahtera. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini hasil kedua adalah Allah damai sejahtera. Saudara, ini saudara baca ayatnya, itu Allah damai sejahtera itu akan menyucikan kita sampai kita layak menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Itu hasil yang kedua, kegunaan yang kedua dari kalau kita hidup dalam dipelihara hati, pikiran dipelihara dalam damai sejahtera. Yang ketiga, 2 Tesalonika 3 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. 2 Tesalonika 3:16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengajarkan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Ya. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini lagi damai sejahtera. Yang ketiga ini, Tuhan damai sejahtera memberi kita damai sejahtera yang tidak ada akhirnya. Ini damai sejahtera Yerusalem baru, mengaruniakan damai sejahtera terus menerus. Itu artinya tidak ada hentinya. Ini artinya Allah damai sejahtera membawa kita sampai masuk Yerusalem baru.
membawa masuk Yerusalem baru. Itu damai sejahtera terus menerus. Cuma ada di Yerusalem baru. Ya. Coba saudara lihat, ya seperti apa kehebatan dari damai sejahtera. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, praktek dari yang kedua dari orang yang rendah hati, yaitu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan hasil. Ini hasil yang terbesar. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sukses. Puji Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita berhasil dalam hidup yang dicita-citakan bisa dicapai. Puji Tuhan. Ya, tapi itu bisa cuma sebentar. Lain kali suksesnya memberi dia rasa bahagia cuma sebentar. Keberhasilannya cuma sebentar, dia rasa damai. Tapi itu bisa berubah. Hari ini bisa damai sejahtera. Orang bikin syukuran karena sukses, karena berhasil. Ya, senang. Ada acara jamuan makan minum. Ada lagi acara musik, kemudian ditambah musik, acara dansa lagi, apalagi dirasa syukur. Ini rasa syukur. Coba sudah lihat positif negatifnya. Ada acara syukur karena berhasil, ada acara musik, acara dansa, ditambah acara pesta miras. Apa itu bersyukur lagi? Cuma sesaat saya sukses bikin acara. Tidak salah mengucap syukur kalau bikin acara. Orang bilang jawaban kasih, sukacita iman boleh, tapi harus dalam jalur firman. Ya. Sekarang jangan coba-coba kalau dari perintah Kapolda yang lalu saja mungkin menggantikan. Sekarang kalau sudah ikuti berita-berita di koran televisi, jangan coba-coba kalau kedapatan ada pesta miras, minuman keras, apalagi di jalan, mungkin ketemu aparat. Udah, jangan coba-coba. Terus yang lalu sudah sempat dengar berita di Boulevard itu ada 3-4 orang pesta minum-minuman. Nggak tahu salah satunya aparat. Nggak ada kesempatan di lokus sama Barakuda. Sekarang tim Barakuda itu nggak kenal siapa, nggak kenal dia anak pejabat, punya saudara aparat. Kalau sudah di tangan mereka, kita pe om ini, kita pe ini, enggak, itu mereka nggak kenal itu urusan di belakang. Ya, apalagi kalau yang lagi waktu di jalan ada senjata tajam, wah, sudah, jangan. Tapi lain kali rasa syukur dilampiaskan dengan ujungnya begitu. Cuma sejenak ada rasa damai, karena bukan itu damai yang benar dari Allah. Damai sejahtera itu memelihara hati pikiran kita di dalam Kristus, dan pemeliharaan itu melampaui akal manusia. Ya, sudah gitu. Haleluya. Hari kita mau belajar dari sini mengandalkan. Nah, kita sudah sampai kepada apa yang selesai ini. Iya, tapi kita masuk ke poin tambahan sedikit. Praktek dari contoh-contoh dari
dari orang yang mengandalkan Tuhan. Hasil dari orang mengandalkan Tuhan. Sudah jelaskan mengandalkan Tuhan itu sama dengan hidup yang tergembala. Ya, hidup tergembala. Kita sudah sampai kepada prakteknya dalam Yeremia 17. Nah, ini praktek orang yang andalkan Tuhan sama dengan hidup tergembala. Yang pertama ditanam di tepi air. Kemudian kita ke nomor 2. Saya tidak bicara di dalam tepi air. Yang kedua, dia tidak alami panas terik. Ya, tidak dirasainya panas terik. Sampai Selasa yang lalu ini memuncak kepada Yerusalem baru. Orang yang tidak mengalami, tidak merasakan panas terik, sekalipun panas terik itu ada, itu memuncak ke Wahyu pasal yang ke-7. Itu karena Allah membentangkan kemah atas mereka. Ya, boleh dibaca mengingatkan saya Wahyu 7 itu ayat yang ke-14 dan 15 atau sampai 16. Tidak dialami, tidak dirasanya panas terik. Itu kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Ya, ada kesulitan, kesukaran, ada panas terik, ada cobaan, tapi dia ada dalam perlindungan. Ini orang mengandalkan Tuhan. Nah, hidup itu memuncak kepada Yerusalem, suasana. Kalau sekarang dia masih bisa merasakan suasana, tapi nanti wujud dari tidak dirasainya panas terik itu wujudnya itu dalam Yerusalem baru. Kalau sekarang ini menjadi pengalaman kita, jadi pengalaman. Wahyu 7:14. Maka kataku kepadanya, ya Tuhan mengetahuinya. Ya, ini orang-orang yang berjubah putih yang tidak terhitung banyaknya. Ya, kemudian tua-tua ini tanya sama Yohanes, siapa mereka? Dari mana mereka datang? Nah, Rasul Yohanes dalam penglihatan ini, dia sekalipun di waktu itu mungkin jadi rasul yang tertua pada saat itu, sebab dia sudah umur sangat tua, dibuang ke Pulau Patmos. Dia tidak mengandalkan pengalamannya bersama Tuhan. Ketika ditanya siapa mereka, dia tidak bilang, oh mereka itu ini. Enggak. Dia kembali kepada bertanya. Ini praktek dari orang yang rendah hati. Sekalipun dia rasul yang hebat, rasul yang dikasih oleh Tuhan, dalam suasana wahyu ini dia sedang hidup dalam pembukaan firman, menerima pernyataan pewahyuan, pernyataan rahasia Allah sedang dibuka. Tapi dia tetap rendah hati, tidak menjadi sombong. Ya, Tuanku mengetahuinya, saya tidak tahu. Tuhan yang mengetahui secara pasti. Dia merendahkan diri. Dia rasul yang rendah hati karena kasihnya kepada Tuhan. Ya, terus Lalu ia berkata kepadanya, lalu orang itu berkata kepadanya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di Allah dan melayani Dia siang malam di baitnya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Yang tidak Yeremia 17 tidak dirasainya panas terik, itu karena ada kemah yang dibentangkan. Bahwa ayat 15, Ia membentangkan kemahnya di atas mereka. 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga. Tidak menderita lapar lagi dan dahaga. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Makasih. Berada kemah. Suruh lihat hasilnya dari orang mengandalkan Tuhan. Hasilnya dari orang yang hidup tergembala. Kalau saya dari sini banyak kali, mohon maaf rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau
Kalau dari sini saya hampir setiap kali berteriak, harus bergembala, harus bergembala, harus bergembala. Gembala pun harus bergembala oleh firman. Bukan cuma bisa menyampaikan firman, bukan cuma bisa berkhotbah, tapi dia sendiri harus mau bergembala oleh firman yang diberitakannya. Dan hasil dari bergembala itu adalah membawa kita sekarang, saat-saat ini, saat sekarang di bumi, kita berada dalam suasana Yerusalem baru. Nanti wujudnya Yerusalem baru jadi milik. Sekarang suasananya, yaitu kita mengalami Allah membentangkan kemahnya, menutupi kita, menudungi kita, menaungi kita dengan kemahnya. Apa artinya membentangkan kemah? Itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan itu, yang tidak dirasainya panas terik sekarang yang di bumi itu akan dibawa ke dalam pembangunan kemah suci, tabernakel yang rohani, pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan yang dijadikan mempelai perempuan. Sangat arahnya, makanya kalau saya selalu teriak, ayo kita harus hidup bergembala. Ada tujuannya, bukan saya tujuannya. Ya. Keberhasilan saudara bukan kebaikan saya, enggak. Selalu saya bilang, karena saya nggak bisa merubah saudara, saya nggak bisa membaharui hidup saudara, tapi Tuhan. Keobahan saudara, pembaruan saudara itu keuntungan Tuhan, bukan keuntungan pendeta atau gembala. Kita berubah kalau secara lahiriah, kalau kita berubah, kita dibalik itu sama dengan kita memberi keuntungan kepada Tuhan. Artinya kita menyenangkan Tuhan. Sebab betapa sakit hatinya ketika manusia dijadikan untuk gambar teladan Allah, ditaruh tangannya dan dipelihara dengan segala yang baik, kemudian menentang kehendaknya. Sudah berdosa pun tidak mau cari Tuhan. Bukan Adam dan Hawa yang datang teriak, Allah di mana engkau? Itu Tuhan yang harus datang, Adam, Adam, di mana engkau? Mestinya yang salah, yang datang aku. Tapi karena kasihnya, itu adalah ciptaan buat tangan saya. Walaupun hatinya sakit, dia datang cari, Adam di mana? Kalau sekarang kita berubah karena kasih karunia, sekali secara lahiriah saya bahasakan, karena saya tidak tahu mau pakai kalimat apa. Bahasa kamu adalah kalau kita berubah, kita menguntungkan Tuhan, bukan menguntungkan pendeta. Yang sudah kita sudah berubah, gembala yang untung, pendeta yang untung, enggak. Kalau sudah berubah, pendeta cari untung, nah itu pendeta cari maka untung. Kalau sudah berubah, pendeta ini gembala aja mau bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah ubahkan dia, Engkau selamatkan dia, Engkau sudah baharui dia. Paling begitu. Keuntungan bukan buat pendeta, buat gembalanya. Kita menguntungkan Tuhan kalau kita berubah, kita menyenangkan. Karena itu jangan pernah berpikir, oh kalau kita berubah gembala itu senang. Siapa bilang? Yang senang Tuhan, yang senang seisi surga. Coba ada orang punya 100 ekor domba, satu hilang di gunung. Bagaimana ceritanya? Ketika domba itu ditemukan,
Siapa yang bersuka cita? Itu di Lukas 15. Yang 99 yang benar tinggalkan dia cari. Ketika dia temukan seisi sorga bersorak-sorak. Masa orang. Itu kalau kita berubah. Jangan wah nanti gembala itu senang. Gembala itu pendeta paling bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau mengubahkan dia. Kalau jemaat itu nggak mau berubah, gembalanya tetap benar sampai akhir hidupnya. Dia masuk surga, yang nggak berubah itu masuk surga. Tuhan tidak akan membuat seorang hamba Tuhan yang masuk surga cuma gara-gara yang saat itu nggak mau berubah. Nah, nanti kalau begitu Tuhan Yesus juga nggak bisa masuk surga. Saking biasa kan, nggak berubah. Saya kayak, tapi yang senang itu surga. Kayaknya kalau saya kayak, haleluya, haleluya. Kalau kita berubah itu kita menyenangkan Tuhan. Ya, kita menyenangkan Tuhan. Coba Lukas 15 tadi mari. Itu domba yang jauh dibaca. Ayat yang kelima mulai. Kita tahu, ya dalam sekolah minggu dan kita mengajar sekolah minggu ini gampang. Mengajarnya yang dicontoh ini gampang. Diajarkan sekolah minggu. Ya, Lukas 15 ayat yang kelima mulai coba. Dan kalau ia telah beribadahnya, satu yang hilang di gunung itu, ya terus ia meletakkannya di atas sebabnya dengan gembira. Gembira terus. Dan setibanya di rumah, Ya. ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama saudara aku, Ya. sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Seisi surga ada pujian, ada penyembahan. Karena itu pujian penyembahan yang benar itu datang dari kehidupan yang berubah, kehidupan yang dibaharui, kehidupan yang mau tinggalkan tanda-tanda manusia lamanya. Itu akan menghasilkan pujian penyembahan, bukan cuma dari dia, bukan cuma dari pendetanya, gembalanya, tapi seisi surga akan bersorak. Jadi sudah tahu sekarang ya, kalau saudara berdoa, saudara berubah, itu saudara menguntungkan Tuhan. Jangan merugikan Tuhan. Hidup yang sudah ditebus, hidup yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kemudian kita kembali kepada hidup lama, kita merugikan Tuhan. Itu merugikan Tuhan. Dia sudah bayar dengan harganya. Tapi hidup kita tidak mau berubah. Kita merugikan Tuhan. Kita menyusahkan Tuhan. Kita menyakiti Dia. Kalau kita berubah, kita menguntungkan Tuhan. Kita membuat, kita menggerakkan seisi surga dengan pujian dan penyembahan. Ini yang bisa menggerakkan surga. Ya, bukan keberhasilan secara jasmani yang menggerakkan surga. Nah, di dunia ini banyak pemimpin besar, tapi mereka tidak bisa menggerakkan surga. Apalagi seisi surga. Dengar, satu orang berdosa bisa berubah, bisa bertobat, surga itu bergerak. Kalau saudara mau surga itu tidak diam, berubah. Kalau
Kalau saudara mau surga itu setiap kali ada pujian penyembahan kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada Anak Domba. Roh, bawa hidupmu ada di bawah kemah yang dibentangkan. Haleluya, haleluya. Bawa hidup kita ada di kemah yang dibentangkan itu. Itu hidup rumah. Ya, kalau sekarang ya kita bisa alami perlindungan yang menakjubkan dari Tuhan di bumi sekarang. Kita mengalami pemeliharaan yang menakjubkan itu di bawah kemah. Kita alami perkara-perkara yang menakjubkan yang tidak dipikirkan oleh akal. Kita pilih diempat tadi. Ya, kita akan alami ini janji Tuhan dong. Kita alami perkara-perkara yang menakjubkan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nanti tadi saya bilang itu wujudnya di Yerusalem. Sekarang suasananya ada janji Tuhan. Kemah dibentangkan, kita ada di bawah kemah. Kita alami perlindungan yang ajaib, yang menakjubkan. Pemeliharaan yang menakjubkan itu artinya yang ada di luar akal, yang tidak terpikirkan, tapi kita alami. Percaya itu, saudara. Percaya dalam situasi apapun, suasana apapun yang kita ada, pegang firman, karena ini milik kita, sudah dikasih Tuhan sama kita. Tuhan sudah kasih sama kita. Roma 8, coba. Jangan pernah ragu, saudara. Ya, Roma 8 ayat yang ke-30, 31. Kalau Allah tidak menyayangkan anaknya, apa? 31, ya? 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang sebenarnya? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa melawan kita? Dengar, 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia bukan berikan kepada malaikat. Dia serahkan anaknya, bukan diberikan kepada malaikat. Ya, baca ulang itu dengar. Baca dan dengar. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Diserahkan kepada siapa? Bagi kita semua. Bagi kita semua, milik kita. Semua janji Allah yang ada di dalam Yesus itu milik kita, milik saya, milik saudara. Bukan milik malaikat. Allah tidak pernah menjanjikan ini kepada malaikat. Ibrani bilang, tidak bicara tentang dunia akan datang, tidak dijanjikan kepada malaikat. Tapi kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Coba, Yesus kasih loh. Jadi serahkan. Itu hilang kalau kita tidak memegang. Itu akan terbang, itu akan melayang, itu akan lenyap kalau kita tidak genggam. Tuhan sudah kasih. Itu kita punya. Roma 5 mengatakan jadi milik kita itu sama dengan nilai kasih terangkan. Itu sama dengan kita menggenggam erat-erat. Bukan pinjaman, milik kita, milik saya, milik saudara. Dikasih, kita genggam, kita pegang, kita miliki untuk kita nikmati. Itu dia menyerahkan jadi milik kita. Kalau anaknya saja dikasih terus, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya, terima kasih. Kalau anaknya yang sumber itu
Sudah dikasih jadi milik kita, bagaimana mungkin tuh lain-lain ini yang mau kasih? Cuma lain kali ya, jadi milik kita ini kita tidak mau. Kita mau ambil yang bukan milik kita. Kita mau rebut yang bukan milik kita. Yang dikasih jadi milik, tidak mau. Ayo mari kita kembali kepada milik yang sudah dikaruniakan. Yesus yang disalibkan itu adalah segala-galanya. Tinggal kita mau enggak? Ayo sedikit saja merendahkan diri, rendah hati, tundukkan diri di bawah kemah yang dibentangkan itu. Bawa hidup itu, serahkan hidup itu, bikin hidup, lakukan hidup ini, hasilkan sesuatu yang menguntungkan Tuhan. Nanti kita diuntungkan oleh Tuhan. Kalau kita menguntungkan Tuhan, Dia untungkan kita. Kalau kita menyenangkan Dia, Dia menyenangkan kita. Ini janji firman. Kalau janji manusia bisa iya, bisa tidak. Itu janji manusia. Bisa iya, bisa tidak. Janji Tuhan. Kebenaran ini mutlak. Cuma iya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita teruskan di kesempatan yang akan datang. Maunya saya